Fisika Lover, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tahapan penelitian R&D. Dalam hal ini adalah model ADDIE. Mengingatkan kembali bahwa pembahasan kita mengacu pada salah satu contoh judul penelitian skripsi, pengembangan modul fisika berbasis Science, Environment, Technology and Society, SET, untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada materi usaha dan energi. Setelah peneliti melalui semua prosedur dalam tahapan desain, baik desain produknya maupun desain instrumen evaluasi produknya, maka peneliti akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahap develop. Pada tahap ini ada beberapa prosedur yang harus dikerjakan oleh peneliti. Yang pertama adalah pengembangan produknya. Dalam hal ini peneliti harus mengembangkan e-modul berdasarkan rancangan e-modul yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonversi rancangan yang masih dalam tataran konseptual menjadi produk nyata, yaitu dalam bentuk produk awal dari modul tersebut, atau yang sering diistilahkan dengan preliminary product. Selain itu, peneliti juga harus mengembangkan instrumen evaluasi produk yang ketika di dalam tahap desain telah dibuat kisi-kisinya. Sebagai contoh, dalam tahap desain sudah dibuat kisi-kisi lembar expert judgment, kisi-kisi lembar tes keterampilan berpikir kreatif, kisi-kisi angket respon, dan sebagainya. Maka pada tahap develop, peneliti harus mengembangkan instrumen ini dalam bentuk nyata, dalam bentuk produk nyata berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat pada tahap desain. Setelah instrumen berhasil dikembangkan, maka berikutnya adalah melakukan validasi terhadap instrumen tersebut, berupa validasi ahli, terhadap lembar judgment, terhadap lembar tes keterampilan berpikir kreatif, dan terhadap angket respon, serta terhadap instrumen-instrumen lainnya. Setelah semua instrumen itu divalidasi dan dinyatakan valid oleh ahli, maka tahapan berikutnya peneliti harus melakukan uji coba instrumen tes keterampilan berpikir kreatif itu di lapangan. Atau dalam hal ini maksudnya mengujikan instrumen tes keterampilan berpikir kritis di sekolah terhadap siswa pada saat pembelajaran. Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tes keterampilan berpikir kritis tersebut. Kemudian hasil dari uji coba instrumen tes ini akan digunakan untuk menghitung nilai validitas dan reliabilitas instrumen. Dari aktivitas ini akan didapatkan instrumen-instrumen tes yang valid dan reliable. Sementara instrumen tes yang tidak valid dan tidak reliable dapat di-delete. Tahap berikutnya, yang merupakan tahap yang sangat penting juga, adalah setelah peneliti memperoleh produk awal tadi, maka peneliti harus melakukan validasi produk awal tersebut kepada ahli. Tentu saja menggunakan lembar judgment yang juga tadi sudah divalidasi oleh ahli pada tahap sebelumnya. Dari aktivitas 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, peneliti telah memiliki produk awal dan instrumen tes yang telah valid dan reliable. Maka
peneliti harus melakukan uji keterbacaan produk pada beberapa responden. Karena responden yang terkait dengan penggunaan modul yang telah dikembangkan adalah guru dan siswa, maka peneliti dalam hal ini dapat menguji cobakan keterbacaan produk yang dihasilkan kepada beberapa guru dan kepada beberapa siswa. Setelah mereka membaca produk tersebut secara seksama, kemudian kita harus merekam bagaimana responden tersebut terhadap produk yang telah dibacanya. Respon tersebut dapat kita rekam menggunakan angket respon. Dari prosedur uji keterbacaan produk ini akan diperoleh informasi keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan dalam tataran penggunaan. Hasil ini akan kita gunakan sebagai pertimbangan untuk merevisi produk kita. Physical lover, sebelum kita lanjutkan penjelasan pada tahap implementation, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk mahasiswa S1 dalam penelitian skripsi, apakah semua aktivitas penelitian yang ada di tahap develop ini harus dilakukan? Jawabannya tentu saja tidak. Mengingat penelitian skripsi untuk mahasiswa S1 tidak sampai pada tahap implementation, maka ada beberapa hal atau ada beberapa aktivitas yang tidak perlu dilakukan oleh mahasiswa S1. Sebagai contoh, misalkan pada tahap pengembangan instrumen evaluasi produk ini, mahasiswa S1 tidak perlu menyiapkan atau mengembangkan lembar tes keterampilan berpikir kreatif. Karena sejatinya lembar tes ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan modul untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Dari judul penelitian skripsi juga sudah terlihat bahwa di sana kita tidak menggunakan modul set untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, tetapi menggunakan kalimat untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Maknanya adalah bahwa mahasiswa S1 tidak sampai pada tahap pengujian efektivitas modul berbasis set ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Karena mahasiswa tidak melakukan pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif ini, maka mahasiswa S1 juga tidak melakukan validasi instrumen tes keterampilan berpikir kreatif. Juga mahasiswa tidak melakukan uji coba instrumen tes keterampilan berpikir kreatif di lapangan. Dengan demikian, aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1 dalam penelitian skripsinya adalah sebagaimana terdapat pada tulisan-tulisan yang berwarna hitam ini. Rekan-rekan, mari kita lanjutkan penjelasan kita pada tahap implementation. Setelah peneliti memperoleh produk yang sudah direvisi berdasarkan hasil uji keterbacaan produk pada tahap development, maka pada tahap implementasi ini peneliti harus melakukan uji penggunaan produk baik pada skala terbatas maupun pada skala lebih luas. Aktivitas pertama yang dilakukan pada tahap implementation adalah peneliti harus melakukan uji penggunaan produk pada skala atau pada sampel terbatas. Misalnya, peneliti dapat mengambil 2 kelas sampel pada satu sekolah. Satu sampel dijadikan sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan treatment berupa pembelajaran menggunakan modul berbasis set, dan satu kelas lainnya dijadikan sebagai kelas kontrol yang akan belajar menggunakan modul
yang seperti biasanya digunakan di sekolah itu. Pada uji penggunaan produk dengan skala terbatas ini, peneliti dapat menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Setelah kedua kelas tersebut melakukan pembelajaran menggunakan modul yang berbeda, maka peneliti harus melakukan pemberian tes keterampilan berpikir kreatif kepada kedua sampel di kelas tersebut. Hasilnya akan dibandingkan menggunakan statistik untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar berupa keterampilan berpikir kreatif dari kedua kelas tersebut. Dari hasil tersebut juga dapat dihitung tingkat efektivitas modul berbasis SET dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Berdasarkan hasil penelitian pada penggunaan produk dalam skala terbatas ini, peneliti dapat melakukan kembali revisi produk modul berbasis SET. Setelah produk direvisi, maka aktivitas berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan uji penggunaan produk pada skala yang lebih luas. Peneliti misalnya dapat mengambil beberapa kelas sampel di beberapa sekolah. Masing-masing sekolah dapat diambil 2 kelas, 1 kelas dijadikan sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas sebagai kelas kontrol sebagaimana pada uji skala terbatas tadi. Hasil penelitian dari masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol dari setiap sekolah dapat dibandingkan. Sekali lagi, untuk melihat bagaimana efektivitas produk modul berbasis SET ini dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Lagi-lagi, hasil yang diperoleh dari penelitian penggunaan produk pada sampel yang lebih luas ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam melakukan revisi produk. Dari revisi demi revisi yang dilakukan pada tahap implementasi ini, peneliti akan mendapatkan sebuah produk modul berbasis SET yang telah teruji. Fisika Lover, tahapan terakhir dari model ADDIE adalah evaluation. Pada tahap ini, sejatinya peneliti akan melakukan evaluasi seluruh aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan berdasarkan data-data yang diperoleh dari setiap tahapan tersebut, terutama berdasarkan data dari hasil implementasi. Tentu saja, hasil dari aktivitas evaluation ini akan dijadikan sebagai rujukan dalam perbaikan lebih lanjut dari produk yang dihasilkan sehingga produk siap untuk diproduksi dan siap untuk disebarkan pada masyarakat luas. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Terima kasih.